rekam untuk arsip ya. Oke, jadi pagi hari ini ya kita akan belajar tentang isi one plan ya, tentang commission one plan. Nah, di awal saya ingin menunjukkan kepada Anda terlebih dahulu ya, yang namanya potensi penghasilan. Wah, ini biar heboh ya. Apakah berapa besar sih potensi penghasilan yang bisa dihasilkan di HDI? Nah, di awal kita akan lihat dulu potensi penghasilan satu peringkat yang namanya Executive Diamond Leader ya. Nah, bagi Anda lihat di gambar sebelah kiri dulu ya, yang namanya Executive Diamond Leader itu dia harus mengembangkan ke 5 jalur. 5 jalur itu apa ini ya? Punya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, dari 5 jalur ini, nah ini kan namanya level 1 nih. Nah, Anda lihat di tabelnya. Nah, ini level 1 isinya 5 orang ya. Nah, ketika 5 orang ini masing-masing punya 5, itu akan menjadi 25 orang di level kedua ya. Nah, di sini ada level 2 dan ada 25 orang ya. Nah, ketika 25 orang masing-masing punya 5 orang, itu akan menjadi 125 orang. Nah, ini ya, level 3 125 orang ya. Satu lagi supaya Anda betul-betul mengerti ya. Ketika 125 orang masing-masing punya 5 orang di bawahnya, itu artinya 625 ya. Jadi tinggal dikali 5 aja ya. Sehingga di level 4 ada 625 orang. Oke, sampai sini untuk jaringannya paham ya. Nah, ini nanti tinggal Anda teruskan ya. Berarti level 5-nya ya dari 625 dikali 5 gitu ya. Level 6-nya dan seterusnya. Nah, di sini setiap orang itu punya omset pembelian pribadi ya sebesar 900.000 BV. Apa itu Pak BV? Ya, enggak apa-apa, gelek dulu aja ya. Nanti setelah ini baru kita bahas ya. Nah, grup BV-nya atau GBV-nya itu totalnya 4,5 juta ya. Yang ini sebetulnya perkalian ya, 5 dikali 900.000 sama dengan 4.500.000 ya. Nah, haknya di level 1 itu 5%. Sehingga rupiah yang diterima itu menghasilkan 225.000 rupiah gitu ya. Nah, di level 25 orang, omsetnya sama ya. Di sini Anda perhatikan semua omset sama ya, tidak ada yang berubah, semuanya 900.000. Berarti di sini adalah perkaliannya ya. Di level 2, 25 kalau 900.000 sama dengan 22.500.000 ya. Haknya 5%, sehingga rupiah yang diterima 1.125.000. Dan seterusnya ya, semuanya perkalian. Nah, seorang eksekutif diamond ini dia berhak sampai level ke-8 ya. Nah, kalau Anda perhatikan semuanya 5% kecuali di level 8. Nah, di level 8 dia berhak atas 7% ya, yaitu dapat dari 5 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 7 ya. Nah, rupiah yang bisa dibawa pulang totalnya adalah semuanya ya dari level 1 sampai level 8. Nah, sehingga totalnya menjadi 29 miliar ya per bulan. Wis, potensinya 29 miliar sebulan. Luar biasa ya. Oke, nah ini baru eksekutif diamond ya teman-teman ya. Saya masuk satu tingkat lebih tinggi yang namanya grand diamond ya. Nah, Anda perhatikan bedanya kalau grand diamond ini 8 ya. Kalau tadi 5 ini kelipatan 8 ya. Makanya di level 2 kalau 8 dikali 8 sama dengan 64. Di level ketiga 64 dikali 8 sama dengan 512 dan seterusnya ya. Yang beda jumlah orangnya. Untuk omsetnya sama. Haknya juga sama. Nah, kecuali sekali lagi di level ke-8. Anda perhatikan di level ke-8 itu haknya 8%. Ya. Totalnya yang bisa dibawa pulang, potensi income-nya ketika Grand Diamond adalah 1,3 triliun. Wis. Kebayang nggak ya punya income 1,3 triliun sebulan. Wis. Luar biasa ya. Ini kayaknya kalau dibeliin kacang gitu bisa buat mandi kacang satu kelurahan ya. Atau satu kota ya. Banyak banget gitu ya. Nah, satu peringkat lagi lebih tinggi, ya ini adalah peringkat yang tertinggi yaitu Royal Crown ya. Ketika Royal Crown, Anda perhatikan dia mengembangkan di 12 jalur ya. Di level kedua 12 kali 12 sama dengan 144 dan seterusnya ya. Omset sama, tidak ada yang berubah. Nah, di sini Anda perhatikan ketika di Royal Crown itu juga tetap sama 8% ya. Jadi 8% itu mulai dari peringkat apa namanya di Grand Diamond ya. Ke atas itu sudah sama semua 8% ya. Oke, di sini perkaliannya ya
Jadi sebetulnya yang beda hanya jumlah orangnya saja ya. Kalau untuk persentasenya kan sama ya. Tetapi ketika jumlah orangnya berbeda, Anda lihat ya, per income-nya pun langsung berbeda ya. Di Royal Crown potensinya bahkan sampai 32 triliun sebulan. Wis, luar biasa ya. Income 32 triliun ya. Bapak Ibu, kalau Anda bayangkan ya, misalnya nih, kita ngomong misalnya ya, dapat 1%-nya aja gitu ya. Udah deh, nggak usah 100% deh, 1%-nya aja. Berapa itu 1%-nya? 300 miliar sebulan. Wih, luar biasa ya. 0,1% ya. 0,1% tuh masih 32 miliar sebulan ya. 0,01% deh masih 3 miliar sebulan. Luar biasa nggak sih? Gitu ya. Nah, itu potensinya ya. Jadi di awal saya ingin eh, brainstorming dulu ya kepada Anda semua. Kenapa? Karena kadang-kadang gini loh, kalau kita ya nggak ngelihat sesuatu yang menarik, maka berikutnya itu kita males ya. Kenapa? Ah, nggak nggak ini ya kan, dikatakan ya bahwa 30 detik ya, atau bahkan mungkin kalau aturan 3 menit, 3 menit pertama itu yang paling menentukan apakah saya akan jalan terus atau tidak ya. Nah, ini saya buka dulu di awal kepada Anda semua. Nah, sekarang pilihan Anda nih ya, apakah Anda mau terus atau tidak ya. Tapi saya berdoa dan berharap Anda semua akan terus ya. Setelah saya perlihatkan yang seperti ini, rasanya kalau nggak terus, mestinya sayang banget gitu ya. Bayangkan ya, Royal Crown potensi income 32 triliun sebulan gitu ya. Nah, itu adalah gambarannya dulu ya. Nah, sekarang maka di Commission One Plan yang kelas dasar ini ya, kita akan belajar dari mulai yang basic banget ya, mengenal untuk perhitungannya. Ini kan kalau yang sudah jadi hitung-hitungannya saya paparkan kepada Anda. Nah, sekarang kita akan mulai dengan dasar-dasarnya dulu. Ya, kita berkenalan dulu. Dari yang dasarnya dulu aja deh, kita mulai dari bagaimana caranya untuk join di HDI. Ya, hari ini di bulan April, ketika video ini dibuat ya, ketika training ini dibuat, itu joinnya ada dua macam. Yang pertama, kita bisa join lewat online, yaitu lewat aplikasi HDI Store, ya, web base, atau lewat aplikasi IHDI, ya, dan ini gratis, oke, gratis tanpa syarat, ya. Cuman hanya perlu mengisi data-datanya saja, dan Anda perlu untuk mengupload foto KTP Anda. Nah, itu aja, ya, gratis. Yang kedua adalah kita datang ke center, kemudian kita mendaftar secara manual ya, isi form, kemudian mendaftar. Nah, di sini untuk pendaftaran lewat center itu dikenakan biaya registrasi sebesar Rp50.000 dan kita akan mendapatkan satu HDI Los Angeles Honey Lemon ya. Dan juga kalau senternya masih punya buku katalog yang fisik, ya Anda akan dikasih ya. Kalau selama persediaan masih ada. Tapi kalau persediaan sudah nggak ada, ya berarti udah nggak dapat katalognya lagi ya. Tinggal dapat Los Angeles-nya aja. Oke. Sekali lagi ya, Bapak, teman-teman ya, Ibu-ibu, kalau yang Anda ada pertanyaan langsung tulis di chat aja ya. Nanti di akhir kita akan bahas ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kalau saya member di HDI, berapa lama masa berlakunya ya? Masa berlakunya dihitung adalah 12 bulan kalender ya dari bulan Anda bergabung. Jadi kalau Anda bergabung di bulan April 2025 ini, berarti masa keanggotaan Anda sampai bulan April 2026. Oke. Nah, bagaimana caranya perpanjangan? Yaitu dengan Anda membeli produk yang namanya Sweet Renewal ya, yaitu berupa Clover Honey 500 gram yang diberikan harga khusus yaitu Rp219.000 ya. Di mana produk ini tidak ada poinnya ya. Jadi Anda hanya bayar aja dapat Clover Honey 500 gram ya. Dan ini hanya bisa dibeli pada bulan keanggotaan Anda berakhir. Atau Anda bisa membelinya pada grace period ya. Grace period itu masa perpanjangan atau masa toleransi, yaitu 1 bulan setelah masa keanggotaan berakhir ya. Jadi contoh kalau tadi ya, Anda member di bulan April 2025, Anda membelinya di April 2026 ya. Atau maksimalnya berarti Mei 2026. Nah, kalau Anda nggak beli Sweet Renewal di April atau Mei 2026 ini, maka mulai per Juni 2026 masa keanggotaan Anda sudah berakhir. Ya, gitu ya, mudah ya. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan langsung tulis aja di chat. Ya, nanti kita bahas. Oke, langkah berikutnya kita mengenal daftar harga ya, kita berkenalan dengan daftar harga.
nanti kalau Anda yang belum mendapatkan daftar harga, Anda bisa minta kepada upline aktif Anda ya, karena saya percaya semua yang sudah di sini yang sudah bergabung, Anda pasti punya upline. Minta aja ya. Sambil Anda minta diajarin karena ini semua sebetulnya Anda tinggal download sendiri di HDI Learn ya, di HDI Learn udah ada ya, tinggal download aja. Oke. Nah, sekarang Anda lihat di daftar harga ya, baik harga yang di produk maupun yang biskuit ya. Nah, di situ Anda bisa melihat ada nomor produk, volume, business value, dan harga ya. Untuk business value di situ tertera ada BV dan BP. Nah, BV itu apa? Anda lihat penjelasan yang di bawah. BV adalah business value. Ini adalah nilai satuan yang digunakan untuk menghitung omset dan nantinya digunakan untuk menghitung bonus atau komisi Anda ya. Itu satuannya BV ya. Sedangkan kalau BP ya itu singkatan dari business point ya. Ini adalah satuan yang dipakai untuk menghitung syarat pencapaian peringkat, reward atau program lainnya ya. Nah, di sini Anda yang perlu memahami dan mencatat dan mungkin mengingat ya bahwa satuannya 1 BP, 1 business point sama dengan 3.000 BV, 3.000 business value ya. Ini adalah satuannya. Oke. Jadi kalau kembali ke daftar harga ya, contoh Anda lihat nomor 1 ya, Bipropolis, kemasan 60 tablet. Di situ BP-nya, Anda lompat dulu ke BP-nya ya, itu 57,48. Nah, coba aja Anda pakai kalkulator sebentar, Anda kali 3.000. Pasti Anda akan mendapatkan BV-nya sebesar 172.440. Gitu ya. Nah, nanti komisi itu pengalinya dikali dengan yang 172.440 ini ya. Bukan dikali harga. Kalau harganya propolis kan 319.000 satu botol. Gitu ya, paham ya? Saya coba satu lagi deh. Bonjoin yang nomor 2 ya. Itu kemasan 60 kapsul. BP-nya itu 64,69. Kalau Anda kali 3.000, pasti Anda akan dapat 194.070 ya. Nah, nanti penghitungan komisinya itu dikali yang 194.070 tadi ya, bukan dikali 359.000 harga produknya. Oke, paham ya? Nah, di sini kalau 1 BP sama dengan 3.000 BP, maka otomatis kalau 300 BP sama dengan 900.000 BV. Ya, paham ya? Jadi di tabel yang sebelum-sebelumnya tadi, kenapa omsetnya bisa 900.000 BV? Karena diasumsikan semua orang itu memiliki pembelanjaan sebesar 300 BP ya, 300 BP. Nah, kenapa kok harus 300 BP? Nanti setelah ini ya, ketika kita masuk ke peringkat, Anda bisa melihat kenapa kok 300 BP. Nah, 300 BP atau 900.000 BV ini, itu kalau Anda lihat ke daftar harga, ini kira-kira ya, kira-kira itu isinya 3 sampai 5 produk. Atau kalau kita hitung rupiah pembelanjaannya itu kira-kira kurang lebih di 1,7 sampai 1,8 juta rupiah. Ya, oke. Ya, Anda bisa hitung ya. Contoh lah kalau Anda mau pakai yang Bipropolis ya, 57,48. Jadi kalau untuk 300 BP kan ya berarti kali 6. Ya kan, kira-kiranya ya supaya bisa 300 kali 6 gitu kan. Berarti kalau 319.000 dikali 6 kan ya kira-kira 1,8 juta. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, untuk daftar harga clear ya. Nah, next, inilah isi one plan kita ya. Jadi teman-teman Anda bisa screenshot gambar ini atau Anda sebetulnya bisa download juga di HDI Learn ya, udah ada kok ya. Nah, di sini untuk kita bisa memahami gambar ini ya, 3 poin penting aja. Yang pertama Anda melihat status peringkat ya, status atau peringkat. Nah, Anda lihat di gambar yang sebelah kiri dulu yang warnanya abu-abu, ini adalah peringkat dasar. Ya, peringkat dasar itu mulai dari enterpriser, enterpriser partner, enterpriser manager, enterpriser leader sampai ke diamond leader. Itu di peringkat dasar. Di peringkat menengah Anda lihat di sebelah kanannya yang warna silver ya. Itu mulai dari executive diamond, kemudian star diamond dan grand diamond ya. Di level yang atas Anda lihat yang warna kuning atau warna emas ya. Ini bicara tentang executive crown, star crown, grand crown dan tertinggi adalah royal crown. Nah, itu untuk status atau peringkatnya ya. Nah, teman-teman, status atau peringkat ini bicara tentang poin yang kedua, yaitu kewajiban pencapaian peringkat.
Nah, itu nanti kalau digambar, Anda lihat di sisi bawahnya ya. Nanti setelah ini kita akan bahas ya, saya akan zoomkan buat Anda ya. Dan yang ketiga, di gambar ini kita akan bicara tentang hak dari peringkat yang dicapai. Oke? Ya, ini dasarnya ada di halaman ini ya, teman-teman ya. Jadi Anda bisa screenshot dan pahami ketika Anda lihat gambar ini, kita bicara tentang tiga hal. Yang pertama, status atau peringkat. Yang kedua, kewajiban pencapaian peringkat. Dan yang ketiga adalah hak dari pencapaian peringkat tersebut. Oke, ya kita mulai lihat satu-satu ya. Kita mulai dari syaratnya dulu ya, kewajibannya dulu. Nah, kita akan fokus ya di pertemuan kita pagi hari ini untuk di level dasarnya dulu aja ya. Kita akan fokus mulai dari enterpriser sampai diamond leader ya. Nah, di sini syarat pencapaian itu nanti akan ada dua ya. Yang pertama adalah pencapaian poin pribadi ya. Poin pribadi artinya pembelian atas nama kita sendiri ya, atas nama Anda, atas nama saya ya, masing-masing kita. Atau kalau orang di luar mudahnya biasanya menyebut sebagai tutup poin ya. Nah, di sini Anda lihat ya, dari enterpriser itu kewajibannya berapa? 300 BP ya. Yang partner berapa? 300 BP. Yang enterpriser manager berapa? 300 BP. Yang enterpriser leader berapa? 300 BP. Yang diamond leader juga 300. Ya, terjawab ya. Jadi kalau tadi ya dari tabel yang pertama tadi, kenapa 300 BP? Karena 300 BP ini sebagai kewajiban pribadi. Ya, jadi ya 300 BP sama dengan 900.000 BV. Nah, di sini yang menarik ya teman-teman ya, Anda perhatikan ya. Jadi mulai dari peringkat enterpriser sampai peringkat leader itu semuanya sama ya. 300 BP saja ya. Jadi tidak peringkatnya tambah tinggi, terus tutup poinnya atau kewajiban pribadinya tambah besar. Enggak ya, pembeliannya tetap cuman hanya 300 BP per bulan ya. Tutup poinnya hanya 300 BP per bulan. Apapun peringkatnya, dari peringkat terendah sampai yang tertinggi ya. Kalau nanti Anda kembali ke gambar sebelumnya, Anda bisa melihat bahwa sampai Royal Crown sekalipun kewajiban pribadinya tetap 300 BP. Nah, di sini saya mungkin intermezzo sedikit ya. Eh, Kenapa sih kok harus ada tutup poin pribadi? Nah, ini kan siapa yang merasa sering ditanya ya bahwa nah, di HDI itu ternyata ada tutup poinnya, kewajiban setiap bulan. Itu loh yang nggak enak, itu loh yang berat. Soalnya ada kewajibannya setiap bulan. Nah, siapa yang merasa pernah ditanya seperti itu? Ya, Anda boleh tulis di chat ya, yang merasa pernah ditanya seperti itu. Dan mungkin Anda juga bingung ya, jawabnya gimana ya? Itu sebetulnya ada tutup poinnya tuh bagus apa nggak bagus sih? Nah, ini kita lihat ya. Kita mulai dari tujuannya dulu ya. Kenapa sih kok ada tutup poin pribadi? Nah, untuk menggambarkan ini ya teman-teman ya, saya ajak kita untuk coba berpikir sejenak ya. Misalnya ya, saya ya, saya punya rekan kerja di bawah saya ya. Saya punya rekan kerja di bawah saya. Kemudian saya mengatakan kepada rekan di bawah saya ini ya bahwa enak kita loh di HDI ya. Di HDI itu tidak ada kewajiban untuk pembelian pribadi ya. Jadi artinya kita tuh tidak wajib beli. Kamu mau beli boleh, enggak boleh. Nah, itu saya kepada rekan di bawah saya ya. Kira-kira rekan di bawah saya untuk cerita ke rekan di bawahnya lagi sama enggak? Sama kan ya, dia kan ngomong juga kan, di HDI itu enak, tidak ada kewajiban beli, jadi mau beli ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nah, kalau orang diberikan pilihan untuk boleh beli atau tidak beli, kira-kira menurut Anda akan beli atau tidak beli? Anda boleh tulis di chat ya. Nggak beli ya, ternyata malah nggak beli. Jadi saya nggak beli, bawah saya nggak beli, bawahnya juga nggak beli. Lah bawahnya lagi kira-kira beli nggak? Nggak beli juga ya. Nah, terus kalau satu rentet ini nggak ada yang beli, kira-kira ada omsetnya nggak ya? Nggak ada omsetnya ya. Lah kalau nggak ada omsetnya, kira-kira ada income-nya nggak ya? Nggak ada juga ya. Jadi sebetulnya teman-teman, apa sih tujuannya ada tutup poin ya? Yang pertama, tujuan dari ada tutup poin adalah kestabilan omset ya. Nah, kestabilan omset ini juga bicara tentang kestabilan income ya. Jadi siapa yang berharap ketika Anda di bisnis HDI
Anda terima income itu bisa setiap bulan, ya. Bukan cuman sekedar pernah terima income, ya. Oh, pernah terima bonus dari HDI, pernah gitu ya. Berapa lama? Wah, udah lama ya, udah lama nggak pernah terima lagi ya. Kenapa ya tadi? Omsetnya nggak stabil ya. Bisa tinggi, tahu-tahu udah nggak ada lagi omsetnya. Ya, kita kan nggak mau yang seperti itu kan ya. Kita maunya omsetnya setiap bulan dong ya. Berarti kita terima income setiap bulan ya. Nah, itulah teman-teman kenapa kok Anda perhatikan ya. Banyak leader di HDI itu yang berani full time. Karena ada ini. Ya, jadi income tuh bisa diterima setiap bulan. Ya, oke, itu tujuannya ya. Jadi kita harus bisa mengerti dulu tujuan dari tutup poin adalah supaya ada kestabilan omset ada kestabilan income. Ya, berikutnya yang kedua adalah keadilan. Maksudnya keadilan tuh gimana? Gini loh. Sekarang kalau misalnya ya saya ini upline-nya Anda, gitu ya. Setelah saya merekrut Anda di bisnis jadi, kemudian saya udah nggak pernah ngapa-ngapain gitu ya. Anda udah saya biarin aja gitu ya. Anda yang kerja sendiri, Anda yang mengembangkan sendiri, semuanya Anda yang berkorban, Anda yang berjuang ya. Sayanya nggak pernah ngapa-ngapain, bahkan belanja aja tidak. Tiba-tiba saya dapat income dari hasil kerja Anda. Kira-kira adil nggak ya? Kira-kira kalau Anda yang digituin, Anda merasa adil nggak ya? Saya nggak pernah ngapa-ngapain, Anda yang kerja, saya dapat income dari hasil kerja Anda. Nah, nggak adil ya. Jadi tutup poin itu juga untuk keadilan. Oke, sip ya. Nah, di sini yang penting tutup poin itu jangan sampai terlalu kecil ya, sehingga hasilnya juga nanti terlalu kecil atau terlalu besar sehingga sulit ya untuk bisa dicapai. Oke. Nah, sekali lagi 300 poin itu saya ulang sedikit, yaitu kira-kira 3 sampai 5 produk deh. Contoh nih ya, di sini saya menggunakan contoh pakai Clover Honey 1 kilo ya. Di sini harga membernya 599.000, BP-nya 107,93. Jadi kalau kita beli 3, nilainya sudah 1,797 dan BP-nya 323,79 ya. Jadi dengan 3 Clover Honey 1 kilo selesai. Oke, ya. Cukup 3 Clover Honey 1 kilo itu bisa selesai untuk 300 poin ya. Jadi kalau 1 bulan ya, ada 3 orang konsumen Anda yang repeat order masing-masing 1 Clover Honey 1 kilo aja sudah selesai. Ya, oke. Lanjut ke halaman 2 ya. Di mana syarat yang kedua untuk pencapaian peringkat adalah pencapaian downline Anda ya. Jadi selain omset pribadi kita, di sini juga ada omset downline ya. Nah, di sini ini berlaku mulai peringkat enterpriser partner ya. Kalau enterpriser ini belum. Ya, kalau enterpriser belum, tapi mulai partner itu sudah ada ya. Kalau manajer ini juga ada, leader ada, diamond ada dan seterusnya ya. Nah, jadi di sini teman-teman, untuk sukses di bisnis HDI, kita itu tidak hanya memikirkan diri kita sendiri ya, tetapi kita juga perlu ya untuk membantu rekan bisnis di bawah kita yang kemudian disebut downline, agar downline kita ini bisa sukses dan terus berkembang. Jadi perkembangan dari downline kita ya, kesuksesan dari downline kita itu juga menjadi perkembangan dan kesuksesan kita. Nah, ini yang luar biasa ya di bisnis HDI ya. Jadi dengan kita membantu rekan di bawah kita, kita pun juga bisa terbantu ya. Nah, ini enaknya ya. Jadi tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi justru membantu rekan di bawahnya itu akan menyukseskan dirinya sendiri. Nah, ini luar biasa ya. Nah, di sini teman-teman yang Anda perlu perhatikan ya, kalau enterpriser itu 1 kali 300, manajer itu 3 kali 300, itu maksudnya apa? Nah, ini dihitungnya per jalur ya, bukan jumlah orang. Nah, ini contoh ya. Ini ya, misalnya contoh nih, syaratnya butuh yang 300. Nah, di sini bukan penjumlahan ya, namun omset 1 orang ya, teman-teman ya. Jadi kalau ini misalnya kita ya. Nah, di sini 300 ini nih. Nah, 1 orang ya. Dan ini tidak bukan penjumlahan. Nah, ini contoh nih. Misalnya jalur yang ini ya. Ini kan di yang level satunya omsetnya 100. Omset level 2-nya 100. Omset level 3-nya 200. Ini kalau misalnya dijumlahkan, berarti kan 100 tambah 100 tambah 200 sama dengan 400.
Loh, kan syaratnya minimal 300, Pak. Ini sudah tercapai 400 loh. Tidak bisa ya. Kenapa? Karena ini penjumlahan. Jadi tidak berlaku penjumlahan. Tapi harus omset satu orang seperti ini. Gitu ya. Oke, semoga paham ya. Kalau nggak paham, Anda boleh tulis di chat ya, supaya nanti di akhir kita bisa tanya jawab ya. Jadi harus omset satu orang. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Dari mulai peringkat dasarnya dulu ya, satu-satu pelan-pelan ya. Enterpriser itu syaratnya cuma satu, yaitu punya pembelanjaan pribadi 300 BP. Kalau partner itu yang pertama punya pembelanjaan pribadi 300, yang kedua dia punya minimal satu orang di satu jalur yang punya pembelanjaan pribadi sebesar 300 BP ya. Kalau enterpriser manager yang pertama adalah punya pembelanjaan pribadi 300 BP. Yang kedua di sini minimal punya 3 orang di 3 jalur berbeda. Sekali lagi ya, 3 jalur ya, 1, 2, 3. Nah, di sini punya pembelanjaan 300, 300, dan 300. Ya, itu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya kita naik ke satu peringkat yang lebih tinggi, ya, yaitu yang namanya sorry, saya kembali ke manajer dulu ya. Ini karena ini unik ya. Di sini kita berlaku boleh direct dan indirect, boleh langsung dan tidak langsung. Maksudnya apa? Nah, ini contoh ya. Kalau yang 1 dan 2 ini langsung di bawahnya, ya, langsung di bawahnya persis. Tetapi kalau Anda lihat yang di blok warna ungu, ya, di sini level satunya 0. Nah, ini ya. Tapi di level kedua ada pembelanjaan yang 300. Nah, pembelanjaan yang ini itu boleh mewakili satu jalur ini ya. Satu jalur yang ungu itu boleh diwakili dengan satu yang ada di level 2 ini. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi direct itu seperti yang 1, 2 ini, indirect itu seperti yang ini. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kalau leader itu poin pribadinya 300. Kedua, dia butuh 3 jalur manajer. Ya, ini ya, 1, 2, 3. Manajer itu apa? Yang tadi ya, kembali ya, poin pribadinya 300 dan ada 3 jalur di bawahnya yang 300, 300, 300. Ya, itu punya 3 manajer. Jadi Anda manajer, kemudian Anda memanajerkan 3 jalur Anda, maka Anda akan menjadi seorang enterprise leader. Ya. Dan di sini untuk diamond leader, nah ini Anda perhatikan ya karena ini penting ya. Diamond leader pertama poin pribadinya 300, yang kedua di sini punya 5 jalur diamond. Sorry, punya 5 jalur manajer ya untuk diamond, maaf. Untuk diamond, Anda punya 5 jalur manajer di bawah Anda. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau Anda manajer, kemudian Anda punya 5 jalur manajer di bawah Anda, maka Anda menjadi seorang diamond leader. Ya, nah ini untuk syaratnya. Oke. Ya, ini untuk syarat-syaratnya. Kemudian kita lanjut ke mulai masuk ke penghasilan. Nah, teman-teman, ini di sini saya summary-kan dulu ya. Jadi Anda lihat nanti yang sisi kiri dan Anda lihat dari sisi kanan ya. Di sisi kiri itu ada bonus A dan bonus B ya. Di sisi kanan ada bonus C1 dan C2 ya. Sederhananya gitu ya. Bonus A itu adalah komisi of right ya. Bonus A dan bonus B ini dihitung untuk pembelanjaan di bawah 600 BP atau di atas 1000 BP ya. Sedangkan kalau C1 dan C2 ini untuk pembelanjaan yang ada di antara 600 sampai 1000 BP ya. Nah, di sini Anda lihat kata-kata yang di bawah, bonus A ditambah B atau bonus C1 ditambah C2 ini dihitung berdasarkan pembelian downline ya, bukan poin pribadi Anda ya. Ingat kalau kembali ke yang tadi, poin pribadi itu sebagai kewajiban ya, teman-teman ya. Poin pribadi itu sebagai kewajiban. Sedangkan haknya kita itu nanti akan dihitung dari pencapaian atau pembelian downline di bawah kita. Gitu ya. Oke. Yang A itu namanya Komisi of Right, yang B itu Komisi Eksekutif Diamond Group of Right ya. Kalau C1 Komisi of Right tambahan dan kalau C2 Komisi Eksekutif Diamond Group of Right tambahan ya. Oke, kita akan coba lihat satu persatu ya. Jadi kalau kita kembali ke tabel dasar yang warna awal ya, yang abu-abu ini.
Nah, komisi override itu apa? Komisi override adalah perhitungan komisi atas omset penjualan di masing-masing nama downline pada level tertentu tanpa memperhitungkan peringkat downline tersebut. Nah, ini yang menarik ya. Saya ulang sedikit ya, karena mungkin Anda barangkali belum paham ya. Komisi override adalah perhitungan komisi atas omset penjualan di masing-masing nama downline. Ya, jadi nama downline di bawah Anda ya, bukan poin pribadi sekali lagi. Pada level tertentu tanpa memperhitungkan peringkat downline tersebut. Ya, jadi downline-nya punya peringkat yang lebih rendah dari Anda atau sama dengan Anda atau bahkan lebih tinggi dari Anda itu tidak masalah. Ya. Oke. Nah, di sini yang saya kotak merah inilah yang namanya komisi override A, di mana ini untuk menghitung omset mulai dari 1 sampai 599,99 BP dan di atas 1000 BP ya. Sedangkan yang warna biru ini adalah komisi override C1 ya, untuk omset 600 sampai 1000 BP ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, di masing-masing peringkat nanti akan berbeda-beda tabelnya. Kita akan lihat satu persatu ya. Nah, untuk Anda yang mencapai peringkat enterpriser, maka hak Anda hanya sampai level 1. Ya, level 1 berarti artinya yang di bawah Anda gitu ya. Di bawah Anda persis itu namanya level 1. Nah, di sini dari level 1 hak Anda adalah 5%. Jumlah orangnya tidak dibatasi ya, boleh 10, boleh 20, boleh 100, terserah ya. Pokoknya hanya level 1 aja ya. Kalau Anda peringkatnya enterpriser partner, di sini Anda sekarang haknya adalah 2 level ya. Jadi selain yang di bawah Anda langsung, di bawahnya dia itu Anda juga berhak dapat 5% ya. Nah, di sini kalau Anda peringkatnya enterpriser manager, maka hak Anda sampai 5 kedalaman. Ya, jadi di sini Anda bisa melihat langsung ya bahwa semakin tinggi peringkat Anda, maka yang bisa Anda jangkau itu akan semakin dalam. Nah, ini yang beda ya. Kalau mungkin di tempat lain itu ketika peringkat Anda semakin tinggi, diskon Anda semakin besar. Nah, itu di tempat lain ya, diskon Anda semakin besar. Tapi kalau di HDI sistemnya berbeda ya. Di HDI semakin tinggi peringkat Anda, yang bisa Anda jangkau itu semakin dalam ya. Kalau Anda perhatikan persentasenya sama, semuanya tetap 5% gitu kan. Nggak ada yang berbeda nih, tetap 5%. Gitu ya. Coba kita lihat lagi peringkat yang lebih tinggi nih. Nah, di sini sebagai diamond leader, ya, kita langsung lompat ke diamond leader ya. Kalau Anda sebagai diamond leader, Anda berhak 5%-nya sampai level 7 ya. Sekali lagi ya, tetap 5%, tapi jadi lebih dalam lagi dibanding manajer. Kalau manajer tadi kan 5, ini sampai kedalaman ke-7. Nah, yang menarik teman-teman, di sini ada kedalaman ke-8, yaitu 5 ditambah 1 atau sama dengan 6%. Nah, ini ya. Jadi yang unik ya di HDI itu, di peringkat diamond ke atas ini, justru makin dalam malah persentasenya makin banyak. Ditambah 1% gitu ya. Padahal kalau Anda kembali ke tabel awal tadi, kalau Anda masih ingat jumlah orangnya ya, makin dalam itu jumlah orangnya makin besar atau makin sedikit. Coba yang bisa nanti dijawab di chat ya. Makin banyak apa makin sedikit? Makin banyak ya jumlah orangnya ya, ya kan? Udah jumlah orangnya makin banyak, malah persentasenya ditambah. Luar biasa ya. Nah, dan di sini berlaku infinity 5 + 1%. Artinya apa? Itu kedalamannya bisa tidak terbatas ya. Tapi di sini ada catatannya ya, teman-teman ya. Ada syarat dan ketentuannya. Apa itu? Yaitu komisi override infinity diamond leader. Komisi override tanpa batas kedalaman selama di jalur tersebut tidak ada downline dengan peringkat yang minimal sama dengan Anda. Artinya peringkatnya diamond leader ke atas, gitu. Karena di sini kan peringkat Anda diamond, ya kan? Jadi di jalur tersebut selama Anda belum ada peringkat downline yang peringkatnya juga minimal diamond sama seperti Anda, maka di situ akan berlaku infinity. Ya, jadi contoh nih kalau Anda punya di jalur ini ya sudah sampai 20 kedalaman. Dan di jalur itu belum ada diamondnya. Diamondnya baru Anda. Maka mulai level ke-8 sampai 20 tadi, Anda akan berhak 6%. Nah, itu infinity. Oke. Tapi kalau di situ sudah ada diamondnya, maka infinity-nya sudah tidak berlaku.
ya. Nanti sederhananya Anda ketemu downline diamond Anda, terus Anda turun 7 kedalaman di bawah downline diamond Anda gitu ya. Itu nanti akan dibahas di training lanjutan ya. Di sini saya akan ngomong yang dasar-dasar dulu ya supaya Anda tidak pusing ya. Oke. Nah, teman-teman di sini saya mau menceritakan tentang salah satu fasilitas kita ya, yang namanya Compress Future dan ini luar biasa ya teman-teman ya. Jadi Compress Future ini berkata bahwa perhitungan satu level kedalaman ya, saya pelan-pelan ya, perhitungan satu level kedalaman adalah ketika downline tersebut memiliki omset minimal 300 BP. Nah, ini kuncinya ada di sini ya. Jadi sebelum Anda ketemu downline yang punya omset 300 BP, maka level kedalaman belum dihitung. Ya, Anda lihat pada contoh. Misalnya yang di bawah Anda persis itu pembelanjaannya cuma 100 BP. Di bawahnya lagi itu 150. Di bawahnya lagi 200. Di bawahnya lagi baru 300 ya. Kalau tanpa compress future, maka ini dihitung sebagai level 1, level 2, level 3, level 4. Betul ya? Tetapi dengan compress future, maka dilihat dulu, ini sudah 300 belum? Belum, lihat bawahnya. Udah 300 belum? Belum, lihat bawahnya lagi. Udah 300 belum? Belum, lihat bawahnya lagi. Udah 300 belum? Sudah. Nah, maka ini semua akan dihitung sebagai level 1. Ya. Jadi nanti di print out bonus Anda itu akan tercatat ya. Namanya si A itu level 1, namanya si B ini juga level 1, si C juga level 1, si D juga level 1. Gitu ya. Nah, maka karena ini sudah level 1, otomatis yang di bawahnya adalah level 2. Ya, karena ini juga sudah di atas 300 BP, maka sudah langsung terhitung sebagai satu level ya. Jadi kalau ada yang di bawahnya lagi, ini maka ini akan namanya jadi level 3 ya. Gitu ya. Nah, tujuannya apa sih ada compress future? Tujuannya adalah kita bisa menjangkau lebih dalam. Bayangkan kalau Anda peringkatnya enterpriser partner misalnya, ya atau mungkin enterpriser deh. Enterpriser tadi kan Anda cuma berhak satu level kedalaman kan ya. Nah, bayangkan kalau tanpa compress future ya Anda cuma dapat yang ini doang gitu ya. Padahal ada yang cukup besar di bawah ya, tapi Anda nggak bisa dapat. Nah, di sini dengan compress future, maka karena ini masih dihitung sebagai satu level kedalaman, Anda bisa dapat semuanya. Ya, ya, oke. Itu tujuan dari adanya compress future. Ya, oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita tadi kan sudah saya menghitungkan ya kalau kita bisa mencapai peringkat diamond leader. Nah, tadi saya sudah coba kasih persentase-persentasenya ya. Yuk kita hitung yuk potensi bonus diamond leadermu ya. Anda tetap ini ya teman-teman ya. Keluarkan oret-oretan Anda dan kalkulator. Nah, kita hitung bareng-bareng ya. Nah, ini teman-teman lihat ya, Diamond Leader itu ingat ya tadi ya, Anda butuh 5 manajer kan? Berarti kita mengembangkan ke 5 jalur. Artinya di level satunya ada 5. Nah, ini 5 nih ya. Omset tiap orangnya 300 BP. Nih saya kasih BP-nya. Ingat 1 BP sama dengan berapa? 3.000 BV ya, berarti BV-nya 900.000. Nah, ini perkalian ya teman-teman ya. Jadi yang 5 ini dikali dengan 900.000 ya berarti sama dengan 4.500.000 ya. Di sini haknya kita adalah 5% ya di level 1. Nah, nanti Anda hitung pakai kalkulator ya. Bener nggak sih ini rupiahnya terima 225.000? Oke. Di level kedua ada 25 orang nih. Ya, ini 25. Sama ya, BP-nya 300, berarti BV-nya sama. Nah, ini Anda tinggal kali aja. Betul nggak omsetnya 22.500.000? Jangan-jangan di markup gitu ya. Terus haknya kita 5% ya. Nah, coba Anda cek apakah betul angka rupiahnya sekian. Ya. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Ini sudah saya bantu buatkan tabelnya. Dan ini Anda juga bisa sambil cek ya, apakah angka-angka ini semuanya betul ya. Nanti Anda bisa buat Excel-nya aja, cekkan ya sampai level ke-8 apakah angkanya betul. Nah, di sini Anda bisa lihat juga ya, ternyata sampai di bawah jumlah orangnya justru makin banyak ya. Daripada yang di atas jumlah orangnya makin banyak. Terus persentasenya ya, ingat di level ke-8 itu 5+1. Nah, ini yang menarik ya. Kita tuh dapatnya total semuanya ya teman-teman ya. Dari level 1 sampai level ke-8. Sehingga totalnya itu menjadi 25 miliar sebulan.
Ya, ini potensi bonus diamond. Jadi kalau kita minimal peringkatnya diamond aja, dan kita betul-betul mengembangkan 5 jalur di bawah kita semuanya bergerak dengan sempurna, itu potensinya bisa 25 M sebulan. Ya. Pak, itu kalau berhasil semua, Pak. Kalau gagal gimana? Oke, misalnya Anda gagal berapa? 90%. Anda hanya berhasil 10%. Kalau Anda berhasil hanya 10%, bukankah masih bisa punya potensi income kali 10%-nya ya, 2,5 M sebulan. Atau kalau berhasilnya hanya 1% deh, gagalnya 99%. Bayangkan Anda bisnis, ya kan? Anda kerjakan bisnis, ternyata gagalnya 99%. Waduh, apa yang terjadi ya kalau Anda bisnis ya? Pastinya udah ditutup ya. Bayangkan gagal 99%, hanya ambil 1%. Bukankah kalau dikali ini, itu masih 254 juta sebulan loh. Ya kan? Income 250 juta sebulan itu bukankah sangat menarik ya? Itu hanya 1%. Oke? Nah, eh kita lanjut lagi. Di sini saya akan singgung sedikit ya. Saya nggak detail karena ini nanti akan dibahas lebih detail nantinya ya. Tapi saya ingin memperlihatkan kepada Anda bahwa tidak hanya berhenti sampai yang 5% tadi. Karena begitu kita naik ke peringkat yang menengah dan atas ini ya, minimal di eksekutif diamond ya, ini kita akan mulai terima yang namanya bonus B. Nah, teman-teman, bonus B ini apa? Bonus B itu adalah, ya, judulnya adalah Komisi Eksekutif Diamond Group of Friends. Ya. Ini adalah 2% dari omset downline Anda yang punya peringkat minimal eksekutif diamond. Jadi Anda eksekutif diamond, terus punya downline yang eksekutif diamond di bawah Anda. Ya, maka dari eksekutif diamond downline Anda ini, Anda akan mendapatkan tambahan 2%. Ya. Dan kita itu bisa mendapatkannya sampai 5 level eksekutif diamond. Jadi Anda eksekutif diamond di bawah Anda berarti satu. Kalau ada eksekutif di bawahnya lagi berarti dua. Ya kan, ada eksekutif diamondnya lagi di bawahnya berarti tiga. Ya, kita bisa mendapatkan sampai maksimal 5 level eksekutif diamond. Ya, itu minimal ya. Kalau peringkatnya lebih tinggi Pak, tetap dapat ya. Dan di sini menariknya ya, misalnya contoh Anda peringkatnya eksekutif diamond, tapi downline Anda bahkan peringkatnya lebih tinggi dari eksekutif diamond ya, mungkin katakan star diamond atau grand diamond atau bahkan eksekutif crown atau bahkan mungkin royal crown sekalipun itu tidak masalah ya. Anda tetap dapat 2%-nya. Wah, menarik ya, tambah banyak tuh. 5% tadi ditambah lagi 2%. Wis, luar biasa ya. Syaratnya Anda minimal peringkatnya eksekutif diamond ya. Yang kedua, Anda punya downline yang peringkatnya juga minimal eksekutif diamond. Oke. Nah, di sini setelah dari perhitungan bonus-bonus tadi, ya, di sini juga ada yang spesial untuk Anda yang namanya isi bonus ya. Isi bonus ini diberikan yaitu ketika Anda punya downline baru ya, nah, new downline override baru. Jadi kalau ini Anda punya downline baru. Nah, untuk pembelanjaan perdana downline baru Anda, ya, perdana itu berarti pertama kali ya. Pertama kali itu artinya bukan satu nota, tapi akumulasi 1 bulan ya, akumulasi 1 bulan. Jadi contoh di bulan April ini Anda punya downline baru nih ya, Anda punya downline baru. Nah, downline baru Anda belanja itu boleh diakumulasi selama 1 bulan kalender ya. Berarti kalau bulan April ini sampai tanggal 30 April ya. Nah, di sini berlakunya sampai maksimal 599,99 BP. Ya, Anda catat ya, 599,99 BP. Nah, di situ Anda berhak 27,5% ya. Tadi kan sebelumnya saya mengatakan 5% ya. Tapi ternyata di sini Anda juga bisa berhak dapat 27,5% ya. Sedangkan upline Anda, nah ini orang di atas Anda ya, upline Anda itu dapatnya 2,5%. Ya, jadi yang dapat gede malah Anda ya. Anda dapat 27,5% ya. Upline Anda bahkan cuma 2,5%. Ya, kok bisa begitu? Nah, ini kita lihat dasar perhitungannya ya. Jadi 27,5% itu dapatnya dari mana? Yang pertama, hak Anda sendiri itu 5%. Yang kedua, nah di sini ternyata kita harus berterima kasih ya. Kenapa? Ada 7 upline di atas Anda. Dia harusnya berhak 5% yang sama dengan Anda, tapi dia memberikan separuhnya kepada Anda, sehingga terkumpullah 17,5%.
Yang ketiga, ada 5 upline eksekutif diamond ya. Yang peringkatnya minimal eksekutif diamond ya, berarti 5 eksekutif diamond ke atas ya. Dia kan harusnya berhak 2% tadi ya, yang komisi eksekutif diamond group kan. Tapi dia memberikan separohnya kepada Anda, sehingga terkumpullah 5% di sini. Nah, ketika 5% ditambah 17,5%, ditambah 5%, terkumpullah 27,5%. Ya, jadi sekarang terjawab misterinya ya, kenapa kok Anda dapat 27,5%, tapi upline Anda hanya 2,5%. Misterinya terjawab, karena separohnya diberikan kepada Anda. Ya, jadi di sini kita perlu say thank you ya kepada upline kita ya. Karena walaupun upline itu mungkin tidak semuanya punya kesempatan untuk membantu kita secara langsung, tapi minimal mereka tuh sudah support kita secara finansial ya, dengan cara memberikan separuh dari haknya mereka kepada kita, support ketika kita awal kita butuh modal ya untuk operasional. Oke. Nah, di sini contoh perhitungannya ya. Misalnya nih, downline baru Anda itu belanja 300 BP. Cara menghitung bonusnya bagaimana? Ini ya, 300 BP dikali 3000 BV. Nah, ada yang masih ingat nggak? Kenapa kok dikali 3000 BV? Ya, karena untuk menghitung bonus satuannya harus BV ya. Ingat ya, 1 BP sama dengan 3000 BV ya. Makanya kalau 300 BP dikali 3000 BV dulu ya, baru dikali 27,5% ini gitu ya. Sehingga kalau Anda cek pakai kalkulator Anda, maka Anda akan dapat income sebesar Rp247.500 ya, atau kalau mau dibulatkan kira-kira Rp250.000 lah ya. Jadi Anda nanti bisa mulai menghitung lagi ya. Kalau saya manajer, kan berarti kan saya punya 300 BP-nya 3 dong ya kan? Ingat ya, manajer 300 punya 3, yang 300 gini kan. Berarti kalau satunya aja dapat Rp250.000, berarti kalau 3 dapat rupiahnya berapa nih? Mbak, teman-teman nanti hitung, tulis di chat ya. Kalau Anda manajer awal punya 300-nya 3, nah berarti berapa rupiah yang bisa Anda terima? Nah, itu Anda tulis di chat ya. Ya, itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, berarti kalau saya kepengen bisa punya income 3 juta di HDI, berapa downline baru yang harus saya rekrut ya? Downline baru yang belanja 300 BP ini saya harus rekrut berapa? Itu ya, itu PR saya ya. Anda nanti hitung pakai kalkulator ya. Ingat dibuletin aja ya teman-teman ya. Kalau 300 BP itu berarti 250.000. Ya kan tadi ya, kalau saya manajer kan berarti punya 3, itu pertanyaan pertama. Berarti berapa rupiah yang bisa saya terima? Yang kedua, pertanyaannya adalah kalau saya pengen punya income 3 juta di HDI, berarti berapa downline baru yang belanja 300 BP yang harus saya rekrut? Oke, gitu ya, nanti dijawab di chat ya. Nah, di sini teman-teman, untuk catatannya adalah isi bonus 27,5% diberikan kepada upline isi sponsor. Nah, ini ya. Jadi ketika Anda menjoinkan orang, di situ kan ada pertanyaan ya. Siapa sponsornya? Siapa isi sponsornya? Ya, beda ya. Sponsor dengan isi sponsor itu beda ya. Sponsor itu adalah orang yang di atasnya langsung. Ya, seperti contoh kalau di sini, maka Anda itu adalah sponsor dari downline baru Anda, gitu ya. Nah, sedangkan kalau isi sponsor itu adalah upline yang akan terima 27,5%. Ya, kalau dalam contoh ini tentu saja berarti Anda ini sponsor sekaligus upline isi sponsor. Ya, tetapi kalau misalnya contoh ya, ini si A, ini si B, dan ini si C. Nah, si C ini ternyata adalah hasil kerja dari si A ya yang ditaruh di bawahnya si B sehingga dia mau 27,5%-nya kepada A. Maka dalam kasus ini B ya, ini B dan ini C. Maka dalam kasus ini ngisi formnya si B ini menjadi sponsor ya. Ingat ya, si B menjadi sponsor karena posisinya ada di bawahnya B. Tetapi isi sponsornya adalah si A ya. Sehingga 27,5%-nya bisa ke A gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, yang nggak paham nanti sekali lagi Anda boleh tulis di chat, nanti kita bahas. Oke. Next, berikutnya saya akan memperkenalkan ya, dan bulan ini terakhir ya teman-teman ya, mulai bulan depan udah nggak ada,
yang namanya paket isi starter ya. Di paket isi starter ini nanti berlaku yang spesial yang namanya extra cash ya. Mulai bulan depan udah nggak ada. Jadi ini bulan terakhir kita bisa memanfaatkan promo extra cash ya. Nah, extra cash ini apa? Jadi, extra cash adalah bonus tambahan sebesar Rp120.000 untuk 2 paket isi starter baru yang join di bawah kita ya. Jadi kalau Anda bisa menjual 2 paket isi starter, maka Anda akan mendapatkan selain yang 27,5% tadi kalau downline baru, ya, maka Anda akan dapat tambahan Rp120.000. Syaratnya di sini Anda sudah pernah membeli paket isi starter sebelumnya, ya. Pak, kalau saya belum pernah, berarti gimana? Ya, berarti Anda nggak bisa dapat 120.000-nya, ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya yang sebelah kanan, ya. Misalnya Anda beli Propoelik Plus Set, ya. Anda lihat ya, Propoelik Plus Set itu yang ini. Propoelik Plus Set itu BP-nya 320,19, berarti langsung poin pribadi sudah selesai, ya. Anda menjual kepada A ini beli 4 star set. Ya, 4 star set itu yang mana? 4 star set yang ini, ya. Nah, 4 star set BP-nya 316,05 ya. Kemudian kepada si B, nah ini B nih. Kepada si B dia beli Propo Helix Power Set. Ini nih, gitu ya. Nah, Propo Helix Power Set itu BP-nya 305,77. Nah, kita hitung bonusnya ya. Yang pertama kebetulan A dan B ini downline baru semua ya. Jadi dapatnya 27,5%. Nah, ini Anda lihat ya. Ingat, kita nggak dapat dari poin pribadi, dapatnya dari downline. Berarti yang dihitung yang ini ya, 316,05 ini, ditambah 305,77, berarti yang ini, kali 3.000, ingat 1 BP 3.000 PV, haknya kita 27,5%. Berarti kalau Anda hitung pakai kalkulator, Anda akan dapat uangnya sekian. Gitu ya. Nah, karena Anda sudah pernah ambil paket, dan yang ini juga paket isi starter, yang ini juga paket isi starter, maka berlaku keluar extra cash sebesar Rp120.000. Ya, sehingga total bonus Anda menjadi 633.000. Ya. Dan teman-teman ini berlaku kelipatan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada 4 gimana Pak? Nah gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Ya, jadi nanti Anda tetap hitung lagi ya. Di sini dapat 120.000. Kalau ada 6 Pak, oh, tetap ya dari yang sini keluar juga 120.000-nya itu ya. Jadi berlaku untuk kelipatan. Oke. Ya, teman-teman yang ada pertanyaan seputar extra cash-nya paket isi starter boleh langsung tulis di chat ya. Next. Saya juga akan menjelaskan bahwa pembagian komisi di HDI ini juga bisa diterima mingguan ya, pembagiannya aja ya. Tetapi untuk perhitungan keseluruhan tetap kita akan selesai pada akhir bulan ya. Jadi akumulasi untuk perhitungan dan pencapaian semuanya ya dari kewajiban, nanti juga perhitungan haknya yang sesungguhnya semuanya itu tetap pada mengacu di akhir bulan ya, jadi sebulan. Tetapi sudah ada yang bisa kita terima di minggu-minggu awal, ya. Nah, di sini Anda lihat ya, yang gambar tabelnya ini adalah tabel terbaru untuk bulan April, ya. Nah, di minggu pertama bulan April itu mulai dari tanggal 29 Maret sampai 7 April. Ya, jadwal tutup poinnya 7 April. Kemudian minggu kedua itu 8 sampai 14 di mana tutup poinnya tanggal 14. Minggu ketiga 15 sampai 21 di mana jadwal tutup poinnya tanggal 21 dan minggu terakhir di mana data keseluruhan itu adalah tanggal 30 April. Nah, di sini teman-teman untuk jadwal transfer komisi ya, untuk yang tercapai di minggu pertama itu akan dibagikan di tanggal 9 April ya. Di minggu kedua itu 16 April, di minggu ketiga 23 April, dan untuk tutup semuanya all kita akan dibagi di tanggal 5 Mei. Ya. Nah ini berita baik juga buat teman-teman ya, terutama yang baru ya. Berarti jadwal transfer itu sudah maju loh teman-teman ya. Ini satu kemajuan di HDI loh ya. Bayangkan sebelum ini tuh di zaman saya ya, itu transfer bonusnya di tanggal 7 atau di tanggal 8 ya. Sekarang udah bisa maju loh, tanggal 5 loh. Berarti lebih cepat ya.
Nah, di sini teman-teman kita perhatikan ya, apa saja yang dibagikan di minggu pertama sampai minggu ketiga ya, tentu saja belum semuanya ya, karena perhitungan kan belum selesai. Yang dibagikan adalah kalau kita punya downline baru di mana kita adalah isi sponsornya, itu kita akan dapat 27,5%-nya, tetapi di sini belum dihitung semuanya ya. Tadi di awal kan saya cerita ya, 27,5% itu kita berhak sampai 599,99 BP ya, tapi kalau di minggu-minggu awal itu belum langsung dibagikan semuanya karena hanya maksimal 300 BP untuk B-product, tetapi unlimited kalau untuk B-skin produknya ya. Nanti sisanya bagaimana, Pak? Sisanya setelah tutup bulan ya. Yang kedua adalah override bonus sesuai dengan level peringkat Anda di minggu tersebut. Di mana ya tentu saja kalau Anda sudah bisa diamond di awal-awal, di minggu-minggu awal ya Anda langsung berhak sampai level ke-8 gitu kan ya. Di mana persentase yang diberikan itu separuhnya ya. Jadi kalau di tabel tadi itu 5%, maka yang ditransfer ke Anda di minggu-minggu awal ini baru 2,5% ya. Terus sisanya kemana Pak? Nanti kalau tutup bulannya sudah selesai ya. Nah, yang dihitung pada tutup poin bulanan tentu saja semuanya ya. Berarti kompres future-nya baru diaktifkan, kemudian eksekutif diamond group override-nya dibagikan ya, sama sisa-sisa yang belum dibagikan ya. Jadi tenang aja ya teman-teman ya. Di sini yang penting adalah kalau Anda ingin segera bisa mendapatkan bonusnya adalah selesaikan pembelian pribadi 300 BP Anda di awal bulan ya, seawal mungkin sehingga Anda dapat menikmati komisi seawal mungkin ya. Oke. Kemudian di sini kita mulai masuk ke yang namanya royalti. Nah, ini royalti ini menarik ya teman-teman ya. Ini saya minimal untuk Anda ya yang baru kita just info dulu ya supaya Anda bisa ngerti bahwa ih ternyata ada yang namanya royalti ya, asik banget ya. Apa itu royalti ya? Nah, royalti ini adalah bonus tambahan yang dibagikan 2 kali setahun ya. Jadi kita hitungnya semester ya. Semester 1 itu berarti bulan Januari sampai bulan Juni. Semester 2 itu berarti bulan Juli sampai bulan Desember. Ya, tergantung Anda masuk syaratnya enggak gitu ya. Dan yang menarik yang kedua, dihitungnya berdasarkan omset HDI Indonesia ya. Kalau Anda yang belum bayang maksudnya dihitung omset HDI Indonesia itu gimana? Gini loh teman-teman ya. Kalau kita masih baru, otomatis kan jaringan kita ya, katakan kita baru setahun, 2 tahun di HDI. Jaringan kita ini kan pastinya kalau dibandingkan yang sudah 10 tahun, bahkan 20 tahun di HDI, ya pasti yang sudah 10 tahun, 20 tahun itu kan jaringannya lebih besar dong ya, karena dia kan lebih awal jalankan HDI-nya ya kan dibanding kita yang mungkin baru setahun, 2 tahun di HDI kan gitu kan ya. Jadi otomatis kalau kita ngomong omset nasional, omset kita mungkin masih kecil gitu ya dibandingkan yang tadi ya, yang mungkin sudah 10 tahun atau 20 tahun di HDI. Nah, tapi di sini teman-teman ketika ngomong royalti, itu berarti semuanya, termasuk omset kita yang masih kecil ini dan termasuk omset orang lain yang sudah besar. Itu semuanya dijumlahkan. Nah, ini ya logika berpikirnya ya. Jadi yang menarik, royalti itu berarti dapat dari semuanya, termasuk yang omsetnya udah gede. Waduh, asik ya. Nah, di sini yang teman-teman perhatikan syaratnya untuk mendapatkan royalti. Apa itu? Yang pertama, Anda punya peringkat minimal eksekutif diamond. Ya, jadi peringkat Anda tuh minimal eksekutif diamond. Kedua, Anda memiliki minimal 1 jalur diamond. Jadi eksekutif diamond itu apa sih Pak? Ini loh eksekutif diamond. Eksekutif diamond itu Anda diamond punya 2 jalur diamond di bawah Anda ya. Jadi kalau ini Anda diamond, Anda punya 2 jalur diamond di bawah Anda. Nah, yang dihitung tuh omset diamondnya Anda ya. Yang dihitung itu omset diamondnya Anda. Di mana di sini dibutuhkan minimal omsetnya adalah 100.000 GBP atau kira-kira 300 juta BV. Ya kan kali 3.000 ya, berarti 300 juta BV. Nah, di situ kita pakainya sistemnya poin ya teman-teman ya. Ini ya, jadi kalau omsetnya 100.000 GBP atau 300 juta BV, itu berarti dapat 1 poin royalti. Kalau omsetnya sampai 500.000 GBP atau 1,5 miliar BV, itu 2 poin. Kalau sampai di atas 1 juta GBP atau 3 miliar, maka dapat 3 poin royalti. Nah itu ya, jadi terakhir sampai 3 miliar ya. Jadi lebih dari 3 miliar tetap hitungnya 3 poin ya. Tidak berlaku kelipatan.
Dan ini dihitungnya per jalur ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda misalnya Anda eksekutif, Anda punya jalur diamond ini omsetnya 3M, berarti Anda dapat 3 poin ya. Yang ini juga 3M, berarti Anda juga dapat 3 poin dari yang di sini. Sehingga Anda dapat total 6 poin gitu ya. Jadi semakin banyak jalur diamond Anda yang omsetnya besar, poin royalti Anda juga tambah banyak ya. Jadi sekali lagi selalu ya, pola pikir kita di HDI adalah ketika kita membantu mensukseskan rekan kerja di bawah kita. Rekan kerja di bawah kita makin berkembang, kita pun juga menikmati hasil yang makin besar, makin banyak. Gitu ya. Oke, ini untuk royalti ya. Minimal pengetahuan dulu buat Anda, gitu ya. Kalau Anda yang masih baru, tapi kalau Anda yang sudah diamond, segera masuk ke eksekutif diamond dan Anda segera eh, buat ya untuk diamond di bawah Anda ini punya omset yang besar ya minimal 300 juta sehingga Anda juga mulai menikmati royalti. Oke. Nah, selain royalti berikutnya teman-teman kita punya yang namanya cash award ya. Cash award ini berarti penghargaan atas pencapaian kita gitu ya. Dan ini langsung ditransfer ke rekening ya. Kalau Anda mencapai peringkat manajer sebanyak 6 kali ya, 6 kali ini ngitungnya dari pertama kali Anda masuk peringkat tersebut. Contoh, di bulan April ini Anda masuk peringkat manajer pertama kali, berarti ini satu. Nanti di bulan Mei Anda masuk manajer lagi, berarti dua. Di bulan Juni Anda masuk manajer lagi, berarti tiga. Dan seterusnya ya. Sampai 6 kali langsung ditransfer uang 1 juta. Ya. Nah, Pak, itu kalau bolong-bolong gimana? Pokoknya diberi kesempatannya 12 bulan ya. 12 bulan ini ngitungnya dari bulan pertama Anda masuk ya. Jadi kalau masuk pertamanya manajer itu di bulan April 2025, Anda punya kesempatan sampai Maret 2026 ya untuk mengejar 6 kali manajer. Kalau Anda masuk peringkat leader 6 kali ya, maka cash award-nya sebesar 3 juta ya. Yang diamond nggak ada ya untuk khusus 2025 2026 diamondnya nggak ada skip ya. Kenapa kok diamondnya nggak ada setelah ini ya? Kita langsung lompat ke eksekutif diamond. Eksekutif diamond itu kalau 6 kali Anda akan terima pin emas. Oh, jadi ada pin emasnya dulu ya. Dan ini emas betulan ya karena ada sertifikatnya ya. Selain itu dapat cash award-nya 10 juta. Kalau Star Diamond itu pin emas ya dan 30 juta. Kalau Grand Diamond pin emas dan 50 juta. Eksekutif Crown pin emas dan uang 100 juta. Star Crown pin emas dan 300 juta. Grand Crown pin emas dan 500 juta dan yang terbesar Royal Crown itu pin emas dan uang 1 miliar rupiah. Wah, luar biasa ya. Dan teman-teman cash award ini hanya bisa Anda nikmati 1 kali seumur hidup ya. Jadi kalau Anda sudah pernah dapat yang 1 juta, Anda nggak bisa dapat lagi ya. Anda harus naik ke peringkat yang lebih tinggi. Oke. Nah, kenapa yang diamond hilang? Karena diganti dengan Go Diamond ya. Go Diamond ini berlangsung ya dari Januari 2025 sampai Desember 2026 ya. Nah, ini ternyata heboh banget ya, keren ya. Kenapa kok bisa keren? Nah, ini Anda baca ya, totalnya tuh nanti bisa minimal tuh 25 juta untuk 1 tahun ya. Nah, caranya dapat gimana? Nah, ini yang Anda perlu perhatikan ya, benar-benar perhatikan karena ini menarik sekali ya. Dan juga selamat ya karena untuk beberapa teman-teman saya lihat di sini itu sudah ada yang pemenang Go Diamond ya, yang bulan Januari, Februari dan Maret kemarin masuk peringkat Diamond ya. Di bulan awal April ini sudah langsung ditransfer 5 jutanya. Wih, luar biasa ya. 5 juta dari mana, Pak? Ini loh. Jadi, kalau Anda mencapai 3 kali diamond ya, dalam 6 bulan itu keluar 5 juta. Ya. Nah, 3 kali ini diberikan kesempatan 6 bulan dihitung dari bulan pertama Anda masuk. Contoh di bulan Februari orang ini masuk diamond. Itu yang pertama. Ya. Misalnya ini enggak, ini enggak. Nah, di bulan Juni dia masuk diamondnya yang kedua. Nah, kan ngitungnya 6 bulan, berarti kan Februari ini satu, ya. Yaitu Februari satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti bulan ke-6 terakhir itu Juli. Ya, Februari kan satu, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya 6 bulan ya. Berarti di bulan Juli dia harus masuk diamondnya yang ketiga. Nah, katakan nih dia masuk, wah diamond yang ketiga di bulan Juli, maka keluarlah 5 jutanya, gitu ya.
Paham ya? Jadi 3 kali diamond keluar 5 juta. Nah, itu aja yang Anda ingat gampang. 3 kali diamond keluar 5 juta. Apa? Anda tulis di chat ya. 3 kali diamond keluar 5 juta. Oke. Nah, di sini kalau Anda lari dengan kecepatan tinggi, ya, Anda betul-betul kejar sungguh-sungguh, ya, Anda fight sungguh-sungguh, 3 bulan berturut-turut 5 juta, 3 bulan berturut-turut lagi 5 juta, terus gitu ya. Maka dalam 12 bulan, kan berarti 3 bulannya ini kan 4 kali. Berarti Anda dapat 5 juta dikali 4 sama dengan 20 juta. Ya, dia lari kecepatan tinggi ya, jadi diamond, 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 terus setiap bulan diamond gitu ya. Sehingga dalam 12 bulan Anda sudah keluar 5 jutanya 4 kali ya ditransfer itu plung 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 gitu ya. Nah, karena Anda punya prestasi luar biasa yaitu bisa 12 kali diamond dalam 12 bulan, maka keluarlah yang namanya extra miles atau tambahan lagi sebesar 5 juta ya. Sehingga totalnya menjadi 25 juta. Nah, di sini sebagai catatan teman-teman, extra miles ini memang spesial ya, nggak langsung ditransfer ke rekening ya, tapi akan diberikan maksimal 1 bulan setelah kehadiran di pertemuan EVOV yang terdekat, gitu ya. Karena dari perusahaan kepingin ya berjumpa dengan Anda dan memberikan langsung penghargaan kepada Anda, gitu ya. Makanya kenapa diminta datang ke EVOV ya, begitu Anda datang langsung dapat, gitu ya. Nah, teman-teman kalau Anda perhatikan ya, karena program ini berlangsung sampai Desember 2026 ya. Jadi kalau misalnya Anda pertama kali diamond di bulan April ini ya, dan Anda bisa menyelesaikan terus 12 kali, itu kan berarti sampai Maret 2026 kan ya. Nah, padahal kan bulannya belum selesai gitu ya. Di 2026 kan masih Maret. Berarti sisanya masih bisa dapat lagi, Pak. Masih. Gitu ya. Jadi kalau April terus Mei, Juni 2026 Anda diamond lagi ya keluar lagi 5 jutanya. Terus selama periode program ini masih berlangsung, maka 5 juta itu masih bisa keluar. Gitu ya. Paham ya? Jadi kalau mumpung ini masih bulan April, Anda kejar dari sekarang, Anda lari kecepatan tinggi, Anda betul-betul usahakan diamondnya, terus Anda bisa diamond terus sampai akhir periode, maka saya pastikan yang Anda kumpulkan itu pasti lebih dari 25 juta. Ya. Oke, nah ini untuk program Go Diamond ya. Yang ada pertanyaan boleh ditanyakan di chat ya. Thank you. Next, ternyata kita juga HDI sudah menyediakan yang namanya Explore Trips. Wah, ini time to travel ya, waktunya jalan-jalan. Nah, siapa yang suka jalan-jalan? Boleh tulis di chat. Apalagi kalau jalan-jalannya gratis dibayarin. Waduh, siapa yang suka? Gitu ya. Jadi kita bisa travel the world ya, keliling dunia. Wih, mantep ya, bisa ngelihat macam-macam. Nah, dan ini tripnya ya teman-teman ya, itu tiap tahun nanti destinasinya berubah ya, ganti ya, biar nggak bosen kan. Kalau ke situ lagi kan ya bosen gitu ya, kita ganti-ganti. Nah, untuk 2026 ya, kita mulai dari Explore Summit dulu ya. Nah, karena 2026 nanti ada 2 destinasi ya. Untuk Explore Summit, itu kita akan ke Sun Moon Lake Taiwan ya, Sun Moon Lake Taiwan. Nah, siapa yang belum pernah ke Taiwan? Nah, siapa yang kepingin ke Taiwan? Anda bisa tulis di chat ya. Nah, di sini teman-teman Anda bisa perhatikan di layar ya. Untuk kemenangan pertama, jadi artinya untuk Anda yang belum pernah menang Explore Summit sebelumnya, Anda diberikan 2 pilihan ya, 2 pilihan. Yang pertama adalah Anda meraih status minimal eksekutif diamond selama sampai kurun waktu Desember 2025 itu minimal sebanyak 4 kali ya. Jadi 4 kali eksekutif diamond, cukup 4 kali eksekutif diamond dan mengumpulkan omset minimal 75.000 GBP ya. Maka Anda dan Anda di sini mensponsori ya selama kurun waktu sampai Desember 2025 3 manajer baru. Ya, ini kalau Anda baru ya pastinya Anda mensponsori manajer baru lah ya, maka Anda akan mendapatkan 1 tiket Explore Summit ya. Jadi dapat 1 tiket ke Taiwan ya. Tapi di sini tanpa tiket penerbangan. Jadi memang untuk penerbangannya Anda nanti mesti bayar sendiri ya. Itu kalau Anda 4 kali eksekutif diamond. Tapi kalau Anda mau dapat lebih, Anda bisa mengusahakan untuk 9 kali eksekutif diamond ya. 9 kali eksekutif diamond. Saya ulang ya, 9 kali eksekutif diamond.
Pak, kalau saya baru join sekarang, Pak, bisa nggak ya saya mengejar 9 kali? Bisa, ya. Artinya April ini Anda harus eksekutif diamond, ya. Dan terus sampai akhir tahun setiap bulan eksekutif diamond, maka selama tahun 2025 ini berarti Anda sudah 9 kali eksekutif diamond, ya. Nah, di sini juga sama mensponsori 3 manajer baru, ya. Nah, di sini begitu Anda 9 kali eksekutif diamond, Anda langsung dapatnya 2 tiket. Nah, bukan dapat satu ya, tapi 2 tiket. Dan di sini ada challenge berikutnya ya, yaitu ketika Anda bisa mengumpulkan total omset sebesar 150.000 GBP, ya. Kalau dikali 3.000 berarti 450 juta ya. 450 juta sampai akhir tahun berarti ya, maka Anda juga akan dibayari pesawatnya ya. Di sini untuk budget pesawat itu per orangnya 5 juta. Karena Anda menang 2 tiket, berarti Anda akan ditransfer uang pesawat 10 juta. Gitu ya. Nah, buat teman-teman yang kemenangan kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya ya, maka Anda bisa lihat di layar ya, yaitu syaratnya 9 kali eksekutif diamond, buka 3 manajer baru, dan di sini kita perlu mengumpulkan omset ya. Kalau kemenangan kedua berarti 250.000, kalau kemenangan ketiga 300.000, untuk kemenangan keempat dan seterusnya itu 350.000 ya. Oke. Nah, itu yang pertama ya. Tenang, masih ada lagi yang namanya Explore World ya. Wah, ini jalan-jalannya lebih jauh nih. Nah, siapa yang kepingin tahu Kutub Selatan itu seperti apa gitu ya. Oh ya, tadi teman-teman yang saya balik lagi satu halaman tadi ya. Ini saya juga tampilkan gambarnya ya. Jadi kalau Anda yang pengen tahu keindahan Taiwan seperti apa. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang yang di New Zealand ya. Di New Zealand ini sangat terkenal dengan keindahan alamnya ya, teman-teman ya. Ini Anda bisa lihat ya. Itu cakep banget gitu ya. Nah, di sini kita untuk Explore World-nya 2026 itu akan ke South Island atau Pulau Selatan di Selandia Baru ya. Namanya juga Pulau Selatan ya. Berarti udah selatan banget. Ini udah dikit lagi Kutub Selatan ya. Wah, ini penasaran ya kayak apa sih? Nah, di sini teman-teman untuk syaratnya Anda memenangkan jalan-jalan Explore World ini, bagi Anda yang belum pernah menang, Explore World, syaratnya yang pertama Anda bisa mencapai status eksekutif diamond 6 kali ya, 6 kali dalam 12 bulan. Terus kemudian mensponsori manajer ya. Tetapi di sini Anda harus mengumpulkan akumulasinya 1 juta GBP atau 3 miliar ya. 3M selama 1 tahun ini gitu ya. Nah, di sini juga nanti ada saling potong dengan downline Anda yang juga menang Explore World ya. Nah, ini memang agak sedikit lebih rumit ya untuk Explore World ya, tapi Anda tidak perlu khawatir karena HDI sudah memberikan fasilitas sebetulnya. Anda tinggal buka di HDI One Anda lihat di bagian kualifikasi promo. Di situ sudah ada hitung-hitungannya ya, tidak perlu khawatir. Atau Anda mencapai posisi eksekutif crown ini 3 kali dalam 12 bulan ya. Kalau Anda yang sudah pernah memenangkan berarti syaratnya Anda harus eksekutif diamondnya 9 kali ya. Oke. Nah, ini untuk Explore World. Nah, berikutnya kita juga ada penghargaan ya. Kalau tadi yang setelah kita cuan-cuan-cuan, nah sekarang kita juga ada penghargaannya ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk penghargaan recognition ini dimulai dari Enterprise Leader, itu syaratnya adalah 3 kali mencapai Enterprise Leader, maka Anda akan mendapatkan plakat ya dan pin ordinary. Nah, kalau Anda mencapai Diamond Leader 3 kali ya, jadi syaratnya untuk supaya Anda bisa rekok itu 3 kali ya. Di sini Anda akan mendapatkan plakat, pin ordinary, dan juga batik leader. Nah, teman-teman batik ini, oh, cuman batik. Loh, jangan salah ya teman-teman ya. Batik ini didesain khusus oleh desainer batik ternama di tingkat internasional yang bernama Iwan Tirta. Ya, jadi spesial desain ya, keren banget. Nah, untuk Anda yang eksekutif diamond, ya, recognition-nya 3 kali, Anda akan mendapatkan plakat, pin ordinary, dan juga batik diamond, ya. Jadi batiknya beda ya, nih ya, motifnya beda, warnanya beda, ya. Untuk eksekutif diamond sampai grand diamond ini batiknya sama, ya. Nah, di sini yang di bawah Anda lihat untuk eksekutif crown sampai royal crown, itu sama ya, semua syaratnya selalu 3 kali. Di sini dapatnya batik crown, ya. Nah, ini batik crown, ya. Nah, batik crown ini otomatis juga motifnya beda, warnanya beda, gitu ya. Tapi semua batik kita itu didesain khusus oleh Iwan Tirta. Oke, jadi pakainya bangga banget ya.
Nah, ini ya teman-teman ya, Anda bisa screenshot untuk syarat recognition-nya ya. Jadi Anda langsung lihat yang terbaru aja, yang sebelah kanan yang warna merah. Jadi di situ Anda perhatikan untuk bulan kualifikasi terakhir ya. Jadi kalau Anda yang mau record diamond misalnya, itu kualifikasi terakhirnya bisa April atau Oktober. Nah, Anda akan diberikan recognition di acara The Leader Within ya. Nah, teman-teman untuk acara The Leader Within yang terdekat itu adalah untuk Semarang ya. Untuk Semarang itu 4 Mei ya. Untuk Jakarta 3 Mei ya. Nah, nanti untuk daerah-daerah lainnya Anda bisa tanya ke upline yang mengundang Anda ya. Nah, di sini status minimal di bulan kualifikasi terakhir, yaitu di bulan April atau Oktober itu minimal loh ya. Minimal enterprise leader gitu ya. Tapi kalau Anda pengen diamond ya mestinya diamond terus lah ya setiap bulan ya. Nah, untuk eksekutif diamond sampai grand diamond itu juga sama April Oktober di mana akan direkoknya di acara Evolve ya. Evolve-nya juga 1 tahun sekali. Nah, jadi teman-teman karena Leader Within 1 tahun sekali, pastikan ya yang tanggal 4 Mei besok jangan sampai terlewatkan ya. Karena kalau terlewatkan Anda nunggunya tahun depan lagi loh. Ya. Nah, di sini minimalnya Diamond Leader dan untuk rekok Executive Crown sampai Royal Crown itu di bulan kualifikasinya bulan Oktober juga akan direkok di acara Evolve dan minimalnya Executive Diamond gitu ya. Terakhir penutup dari saya ya, strategi untuk kita memperbesar jaringan bisnis ya. Jadi terutama untuk Anda ya, kalau untuk Anda yang sudah ini Anda refresh ya. Yang pertama yang pertama, kalau Anda ingin bisnis HDI besar, pastikan diri Anda sendiri, ya, kita mulai dari diri kita sendiri, itu menjadi pilar. Pilar itu apa sih? Kalau Anda lihat gedung bertingkat, ya, itu pasti yang menyangga gedungnya itu namanya pilar. Ya, tiang-tiang utama itu pilar. Ya, kitanya jadi pilar. Pilar itu artinya apa? Ya, kita betul-betul profesional di bisnis ini, gitu ya. Dari mulai produknya, kita memahami produknya, kita menggunakan sendiri, gitu ya. Karena kalau kita nggak menggunakan sendiri, kita pun tidak punya keyakinan akan produknya, gitu ya. Kemudian kita juga ikut belajar, ya, ikut 5 training. Kemudian kita juga teachable, gitu ya. Teachable itu berarti bicara tentang mau belajar, mau diajar, dan bahkan mau mengajar gitu ya. Seperti hari ini, saat ini saya yang memberikan training. Tapi ke depan Anda yang memberikan training. Seperti hari ini saya memberikan training kepada Anda gitu ya. Itu teachable gitu ya. Kemudian kita juga menjalankan bisnis kita dengan profesional ya. Penampilan kita, kemudian pola pikir kita belajar tentang pola pikir pengusaha, mental pengusaha gitu ya. Kitanya sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah, kita punya growth mindset yang mau terus belajar, mau terus berkembang gitu ya. Profesional, apa yang kita harus lakukan, kerjakan, kita kerjakan setiap hari. Kita mau meluangkan waktu gitu ya, selalu meluangkan waktu kita selalu mengerjakan yang terbaik gitu ya, sampai tuntas, yang tercepat, kita ikhlas gitu ya. Nah, itu pilar. Oke. Yang kedua, nah ini yang harus Anda pahami. Kita belajar sambil menjalankan atau learning by doing. Jadi teman-teman pahami bahwa eh, ada 2 kesalahan besar ya, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri nggak mau belajar, langsung kerja aja gitu ya, langsung nawarin aja. Nah ini juga berbahaya ya. Yang ekstrim kiri ini akan bonyok-bonyok gitu ya, karena nggak punya ilmunya tapi langsung jalan nabrak sana nabrak sini jadi bonyok gitu ya. Yang ekstrim kanan ini nunggu nggak berani-berani jalan karena apa? Selalu merasa bahwa ilmu saya masih kurang, ilmu saya masih kurang, pengetahuan saya masih kurang sehingga dia tidak berani melakukan. Maka selamanya dia tidak akan pernah punya hasil. Karena selamanya kita itu tidak akan pernah sempurna. Sampai hari ini pun saya masih belajar lagi. Saya masih mengulang lagi. Saya pun ya walaupun saya udah berarti terhitung ini tahun kelima ya, 4 tahun lebih ya, ini tahun kelima saya pun masih belajar lagi gitu ya. Jadi kalau menunggu sampai sempurna, maka saya garansi Anda tidak akan pernah jalan gitu ya. Yang benar adalah kita belajar, terus kita coba, kita lakukan. Pak, nanti kalau gagal gimana? Pak, nanti kalau salah bagaimana? Justru yang namanya orang belajar itu pasti gagal, pasti salah. Itu adalah bagian dari proses kita belajar. Enggak apa-apa. Ya, salah itu enggak apa-apa. Ya, gagal itu juga wajar. Kenapa? Karena itu adalah sebuah proses. Yang penting di sini kita lihat gitu loh. Apa sih yang kenapa penyebab saya gagal?
Ya, saya gagalnya di mana? Itu yang kita kemudian belajar, ya. Nah, di sini di awal mintalah pendampingan kepada upline qualified Anda supaya apa? Anda bisa belajar. Ya, ini masih kaitannya dengan belajar. Anda bisa ngelihat langsung, oh, apa yang dibagikan di training itu prakteknya di lapangan ternyata seperti ini, gitu ya. Bahkan Anda ikut training aja pun tidak bisa cuma sekali. Anda perlu diulang-ulang lagi. Karena saya garansi pertama kali Anda ikut training, bahkan tidak lebih dari 5% atau mungkin 10% dari isi training yang bisa Anda tangkap. Dan itu wajar. Anda perlu ulang lagi. Anda perlu ulang lagi. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, segera lakukan follow up kepada downline baru yang bergabung. Jadi, kalau Anda dapat kemurahan, dapat anugerah, ada yang bergabung, yes gitu ya. Tapi bukan berarti sudah selesai. Lakukanlah yang namanya follow up. Apa itu Pak follow up? Anda perlu ikut training Start Your Business ya atau How to Start ya, supaya Anda dijelaskan apa itu follow up. Kemudian, segera bantu rekan bisnis baru Anda segera mendapatkan income dengan pendampingan penjualan dan sponsoring rekan bisnis baru ya. Jadi kalau tadi ya downline baru Anda tadi gitu ya, dia mau aktif, maka step berikutnya adalah segera dampingi, segera bantu supaya dia bisa punya income karena bagaimanapun motivasi yang paling utama untuk orang bisa jalan di bisnis jadi adalah dapat income ya. Bahkan orang yang punya duit banyak sekalipun ya ketika jalan di bisnis HDI bahkan mungkin bonusnya itu awal-awal mungkin baru 500.000 atau mungkin baru 1 juta itu sudah happy banget loh ya toh. Padahal mungkin kalau dipikir 1 juta itu dibandingkan uang yang biasanya dia terima itu mungkin jauh ya. Tapi bagaimanapun ketika dia awal jalan di bisnis HDI dapat bonus 1 juta itu udah seneng banget loh. Ya. Dan itu akan membuat dia termotivasi ya. Jadi pastikan rekan baru Anda ini segera bisa punya income ya. Kemudian melebar dan bantu minimal 5 jalur aktif Anda ya. Ini artinya Anda mulai bekerja di kedalaman ya. Jadi di awal Anda itu melebar dulu. Kemudian begitu Anda punya rekan kerja aktif bersama dengan dia menggali di kedalaman ya, sambil Anda tetap buka jalur-jalur baru lagi ya. Sekali lagi yang masih bingung, nah ini yang terakhir ya, konsultasi ya, tetap konsultasi ke upline qualified Anda minimal 1 bulan sekali ya. Di mana di situ nanti Anda akan dijelaskan lagi ya. Dan juga seiring dengan pertumbuhan pengetahuan Anda, pemahaman Anda pun akan bertumbuh ya. Yang penting tadi ya, Anda ikut training seperti ini, terus Anda coba, Anda lakukan ya. Terus kemudian Anda ikut training lagi, Anda coba lagi, itulah learning by doing ya. Terus lakukan seperti ini gitu ya. Maka Anda akan bertumbuh. Oke, tadi saya sudah jelaskan ya, ekstrim kiri, ekstrim kanannya, dua-duanya jangan dilakukan ya. Yang satu bonyok, yang satu nggak pernah dapat apa-apa. Gitu ya. Oke, mungkin itu untuk penjelasan saya di Commission One Plan kali ini. Wow, nggak terasa ya waktunya ya, ternyata 1 jam lebih 25 menit ya. Oke, saya akan coba lihat di chat apakah ada pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Ya, yang mau tanya, Anda bisa tuliskan ya di chat. Ini tidak ada pertanyaan, sudah jelas semua. Semoga jelas ya, jangan bablas ya. Oke, ya thank you Astrid ya. Semoga jelas ya apa yang saya jelaskan ya. Bu Lisa juga ya, thank you ya. Untuk teman-teman sudah jelas semuanya ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang setia ya. Sudah ikut semuanya. Sebelum ini kita berpisah, sebelum bubar, saya mau mengajak untuk kita foto bersama dulu dong.